Lagi-lagi artis KDRT, istri Rizal Gibran dipukuli sejak 1 bulan menikah. Aktor serial laga Rizal Gibran dilaporkan istrinya, Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Adapun KDRT yang dialami Sarah sudah terjadi sejak sebulan usai pernikahan mereka pada Februari tahun 2022. Sarah mengaku baru berani melayangkan laporan atas tindakan suaminya tersebut sekarang karena takut atas ancaman yang dilakukan sang suami padanya. Sejak bulan Maret, 1 bulan setelah pernikahan, Maret tahun 2022. Saya dari awal pertama kali kekerasan sudah pengen lapor, cuma saya diancam dan dipukul, kata Sarah. Sarah mengakui telah pisah rumah dengan Rizal sejak akhir September tahun 2022 dan akhirnya memilih melaporkan suaminya ke polisi. Saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tris sempat menyebut bahwa permasalahan kliennya bermula ketika Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri. Terlapor suka minta berhubungan. Iya, namanya suami istri ya. Tapi klien saya keberatan, klien saya dipaksa, bahkan dipukul. Tangan sama kakinya luka lebam, kata Tris. Adapun Sarah menolak ajakan suaminya karena menilai Rizal memiliki penyimpangan. Iya, masalah-masalah sepele sih sebenarnya, lanjutnya. Salah satunya mengenai dia yang sering pulang malam. Dan mengenai kekerasan, kata Sarah. Kendati demikian, Sarah enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Maaf saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif, pungkas Sarah. Sebagai informasi, Rizal Gibran dan Sarah menikah pada tanggal 22 Februari tahun 2022 di Surabaya. Iya, ini penunduk nih. Ayo dulu. Oke ya. Oke Bang, hari ini kedatangan laporan dalam agendanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman media. Jadi ya, kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di PKD atau kepolisian Polda. Ada buktinya mereka medis dari rumah sakit dan luka lebam, luka yang ada di bagian tangan juga kaki. Pasalnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kalau jangan Mentan, deketin lagi. Bang, posisi Bang. Kena kanan dikit. Sip. Apa mungkin pukulan yang dilakukan ataupun kekerasan dilakukan? Berapa kali?
Bapak jangan dikit yuk kayu, jangan dikit. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa? Saya nggak bisa menceritakan. Kenapa udah sekarang? Ya, ancamannya seperti apa? Jadi awal menikah atau gimana Mbak? Biasanya dilakukan oleh R1 bilang tidak. Sekarang masih sama Ijal sekarang? Sejak kapan? Kabarnya udah dijelaskan ya sama anak Ijal. Kapan? Semangat dulu Mbak. Mbak, berarti apa? Makan bareng Mbak. Persamanya kalau minta dari Saya nggak bisa menjelaskan jadi saya bisa Mbak. mungkin ada yang diceritakan oleh antara dua abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan tendang dipukul. Bahwa masalah ini kan sekira bulan Maret ya, 2022 ya, di mana Makanan itu fatal aman, aman bahwa si pelapor ini suka minta hubungan seksual ya dengan suami istri ya, tapi bagaimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga pelapor telah melakukan kekerasan seksual. Karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor melakukan kekerasan kepada si korban. Nah, yang namanya melakukan hubungan itu karena salah satu mau menunjukin menurut fakta menurut keterangan klien saya pada saat itu dia dipaksa, didorong, ditarik, tangan sama kakinya juga ditahan, mengakibatkan tangan ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kuatan lelaki ya, artinya perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya dengan dipaksa melakukan seperti itu, namun saya tidak menolak, namanya dia seperti dari terjadi hubungan seperti itu, mana setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekamannya saya juga ada. Padahal tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RD sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika
1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, sudah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai hari detik hari ini baru mengadu ke Polda? Jadi sebelum saya keluar mungkin dia mengusir saya dan mengusir orang tua saya dan saya benar-benar sama orang tua saya sendiri juga. Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa trauma ini seperti apa, Mbak? Tapi tetap berkomunikasi sejauh ini. Apa komunikasinya, Mbak? Iya, Mbak. Iya apa? Iya, Mbak. Isinya apa? Iya, sama kabar. Sama telepon juga saya nggak angkat. Sekarang mungkin banyak saksi yang melihat, Mbak, perlakuan Tapi masih saya rahasia itu. Nah, karena ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Ini sidang perceraian sendiri apa sudah ada sudah berjalan sidang perceraiannya? di pengadilan agama Bekasi. Cikarang juga. Ya tadi sedang berproses acaranya. Ya ada beberapa lagi tahapan. Ada kayak rasa minta maaf dan penyesalan Pak ketika pertama kali Ya di dalam dan saya ini di bagian tangan juga ada lebam. Dalam keadaan saya tanya juga baik-baik dia itu sendiri lah kalau melakukan yang namanya maaf. Bang, bisa dibilang tangan dan di kaki diri itu bekas pukulan atau ucapan? Ya, salah satunya bekas pukulan karena ini yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor suami itu menyimpang tidak sewajarnya dan itu akan menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait apa permasalahan secara politis kan, karena ini kan permasalahannya sangat sensitif ya. Mungkin kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas kan. Ya namanya penyimpangan seks, teman-teman tahu lah apa kan sewajarnya. Tangan dulu bang. Tahan dong. Tahan dulu bang. Tahan dulu. Nah, sini. Nah.
Oke. Jadi ini kan kita kan dari ini kan sudah menerima prosesnya mungkin beberapa hasil yang kita lihat akan siapa pemiliknya, mana, jadi dasar dari pengawas dilakukan klarifikasi dan yang akan dilakukan korban dan pelaku. Sudah putus komunikasi sama sekali nggak? Tapi memang tidak diputuskan tetesan air. Ada perasaan nyesal Mbak akhirnya menikah sama RJ sendiri Mbak dengan akhirnya kejadian seperti ini? Ya udah jodohnya nih. Mungkin bisa jadi yang terbaik. Sarah. Jadi pada hari ini Senin tanggal 15 Februari 2023 setelah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tidak pidana kekerasan dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bentuknya DKPI dan kemudian luka luka yang ada di bagian tangan, kaki. Pasalnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A untuk pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDR. Ancamannya Bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Nomor laporannya Bang? Nomor laporannya Bang? Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak kuat Mbak? Enggak, agak kenjangan enggak. Bentan, ikutin lagi Bang. Apa yang psikis yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Seperti apa Mbak? Seperti apa Mbak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun tindak kekerasan yang dilakukan? berapa kali? Bagas, suara bagas. Dikit yuk kayu. Kencangan dikit Kak. Semangat yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin masalah-masalah seperti apa itu Mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa Mbak? Maksudnya seperti apa? Saya nggak bisa Terpukul kan? Kenapa baru sekarang Pak? karena saya dari awal pertama kali lapor Ancamannya Apa Mbak? ada kekerasan kembali. Jadi saya lapor. Sudah bulan berapa Pak Seperti apa? kekerasan? Apa dia? Sejak apa
Mbak kejadian kekerasan itu Mbak bulan berapa? Dari awal menikah atau gimana Mbak kejadiannya? Yang sering dilakukan oleh Ersa kemudian Sekarang masih Iqbal sama Rizal sekarang? Sejak kapan nih? Kapan udah dibuat sama Mas Iqbal? Kapan? Apa alasannya? Mbak, berarti apa? Kekerasan seksual menyimpang minta dari belakang atau apa? Saya nggak bisa Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh Basara ke Abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul. Baik, jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini kan sekira bulan Maret 2022 ya, di mana makanan fatal menurut saya ini bahwa si pelapor ini suka meminta hubungan seksual ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena dia terlalu melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya pelapor melakukan kekerasan baik kepada si korban. selain itu ada apa lagi sih Mas mungkin di Ya, namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti oleh fakta menurut keterangan klien saya pada saat itu dia dipaksa, didorong, ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, bahkan tangan dan juga mengalami luka-luka. Masyarakat Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya dengan dipaksa selama seperti itu, namun klien saya tidak menolak, namanya dia perempuan tidak percaya, kalau ya terjadi hubungan seperti itu di mana telah seksual dan setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta. Dari hasil rekomendasinya tidak ada. Basara tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? kelakuan dia yang tidak adil. Jadi sebelum saya keluar dari itu kan dia usir saya dan usir orang tua saya juga, dan saya benar-benar saya harus Tapi ada ancaman sendiri ya Mbak dari RJ? sering. Seperti apa Mbak? Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak?
Tapi tetap berkomunikasi sejauh ini masih? Apa komunikasinya? Iya apa? Di sini apa? Berarti Mbak Sarah kabarnya sudah perlakuan Mbak Sarah, ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan, sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan sidang perceraiannya? di Pengadilan Agama Bekasi. Sekarang hingga saat ini sedang berproses tahapan acaranya di sana. Masih ada beberapa lagi tahapan. Sarah, pada saat terjadi air tersebut dari temannya sendiri ada kayak rasa ini tak maaf ya sih menyesal gitu Pak ketika pertama kali melakukan adat ini. Berarti bukti visum itu ada di Ya, di dalam saya ini di bagian tangan juga ada lebam-lebam. Mbak Sarah tadi kan bilang kalau pemicunya ada pulang malam. Itu pulang malam karena kerja. Dalam keadaan itu saya baik-baik, dia kita sendiri lah terpengaruh sama alkohol, apa pasti kalau ditanya bahwa kita baik-baik ya pasti nggak terima gitu. Jadi akhirnya ya Seberapa seringnya seminggu? Berapa kali? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh Mas sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Lagi-lagi artis KDRT, istri Rizal Gibran dipukuli sejak 1 bulan menikah. Aktor serial laga Rizal Gibran dilaporkan istrinya, Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Adapun KDRT yang dialami Sarah sudah terjadi sejak sebulan usai pernikahan mereka pada Februari tahun 2022. Sarah mengaku baru berani melayangkan laporan atas tindakan suaminya tersebut sekarang karena takut atas ancaman yang dilakukan sang suami padanya. Sejak bulan Maret, 1 bulan setelah pernikahan, Maret tahun 2022. Saya dari awal pertama kali kekerasan sudah pengen lapor, cuma saya diancam dan dipukul, kata Sarah. Sarah mengakui telah pisah rumah dengan Rizal sejak akhir September tahun 2022 dan akhirnya memilih melaporkan suaminya ke polisi. Saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tris sempat menyebut bahwa permasalahan kliennya bermula ketika Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri. Terlapor suka minta berhubungan. Iya, namanya suami istri ya. Tapi klien saya keberatan, klien saya dipaksa, bahkan dipukul. Tangan sama kakinya luka lebam, kata Tris. Adapun Sarah menolak ajakan suaminya karena menilai Rizal memiliki penyimpangan. Iya, masalah-masalah sepele sih sebenarnya, lanjutnya. Salah satunya mengenai dia yang sering pulang malam. Dan mengenai kekerasan, kata Sarah. Kendati demikian, Sarah enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Maaf saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif, pungkas Sarah. Sebagai informasi, Rizal Gibran dan Sarah menikah pada tanggal 22 Februari tahun 2022 di Surabaya. Iya, ini penunduk nih. Ayo dulu. Oke ya. Oke Bang, hari ini kedatangan laporan dalam rangka agendanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ya, jadi perkenalkan jadi
13 Februari 2023 telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima PKT kantor kepolisian Polda Metro. Ada buktinya rekam medis dari rumah sakit dan luka lebam, luka yang ada di bagian tangan juga kaki saya. Pasalnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya Bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Bicara sedikit dong, kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kalau jangan dong Kak. Bentar, deketin lagi nih. Bang, posisi bang. Kena kanan dikit. Sip. Siapa nggak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun kekerasan dilakukan? Berapa kali? Kencengan dikit yuk kayu. Kencengan dikit Kak. Semangat yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa? Saya nggak bisa menceritakan. Kenapa baru sekarang? Saya dari awal pertama kali kekerasan seksual saya sudah melapor Ancamannya Bang? ya kekerasan verbal. Jadi saya takut. Ya, ancamannya seperti apa? Ya dipukul Jadi awal menikah atau gimana Mbak? Kemudian biasa yang dilakukan oleh satu bulan tidak selama 2020. Sekarang masih sekarang? Enggak udah Sejak kapan lu? Kabarnya udah dijelaskan ya sama anak juga. Semangat dulu Mbak, berarti apa? Makan bareng bersama minta dari saya nggak bisa menjelaskan jadi saya mungkin ada yang diceritakan oleh antara dua abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang dipukul. Bahwa masalah ini kan sekira bulan Maret ya 2022 ya, di mana Makanan fatal aman. Aman bahwa si terlapor ini suka meminta hubungan seksual ya namanya suami istri ya, tapi bagaimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor telah melakukan kekerasan seksual. Karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan
tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor melakukan kekerasan baik kepada si korban. Namanya melakukan hubungan karena salah satu mau menurut fakta menurut keterangan saya tadi pada saat itu dia dipaksa didorong tarik tangan sama kakinya juga tahan mengakibatkan tangan ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya dengan dipaksa melakukan seperti itu, namun saya tidak menolak, namanya dia seperti dari terjadi hubungan seperti itu seksual dan setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut akhirnya namanya mengalami kesakitan ya, akhirnya saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekaman ini juga ada. Padahal tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RD sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, sudah tahu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Jadi sebelum saya keluar mungkin dia mengusir saya dan mengusir orang tua saya juga, dan saya benar-benar Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa trauma itu seperti apa? Tapi tetap berkomunikasi sejauh ini. Apa komunikasinya, Mbak? Iya apa? Isinya apa? Banyak saksi yang lihat Pak perlakuan karena ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Ini sidang perceraian sendiri apa sudah berjalan sidang perceraiannya di pengadilan agama Bekasi. Cikarang juga. Ya tadi sedang berproses ya, ada beberapa lagi tahapan.
Ya, di dalam dan saya ini di bagian tangan juga ada lubang-lubang. Dalam keadaan saya tanya baik-baik dia terus dibilang kalau melakukan yang namanya Bang, bisa dibilang tangan dan di kaki diri itu bekas pukulan atau ucapan? Ya, salah satunya bekas pukulan karena ini yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor suami itu menyimpang tidak sewajarnya dan itu harus menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait apa permasalahan secara umum kan, karena ini kan permasalahannya sangat sensitif ya. Kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas kan. Ya namanya penyimpangan seks teman-teman tahu lah seperti apa kan sewajarnya. Tangan dulu bang. Tahan dong. Tangan dulu bang. Tahan dulu. Nah, sini bang. kalau untuk saksinya itu Bang, dari keluarganya Bang atau Sudah ya? Kalau saksinya sendiri mereka saksi Ada. Jadi ada saksi ya. Korban dan RT-nya dulu. Ada beberapa orang yang memang melihat secara langsung. Pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, dia sampai jerit. Saudara sekarang tinggal di balik lagi ke Surabaya atau pasca arus sama setelah menikah itu benar-benar datang. Oke. Jadi ini kan kita pemasaran kan dari ini kan sudah menerima laporan akan ada prosesnya mungkin beberapa hari nanti kita lihat apakah dilakukan yang menang bahkan siapa pemiliknya dan mana dasar dari pengalaman dilakukan klarifikasi dan nanti akan diundang dilakukan korban terhadap korban dan manusia pelaku. sudah putus komunikasi sama sekali Mbak? Jadi memang tidak ada proses kena tetesan air. Ada perasaan
kejadian seperti ini? Ya udah sebetulnya ya. Mungkin bisa ini ya yang terbaik. Tanah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Februari 2023, setelah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Ada penyebabnya DKPI dan peluka luka ada di bagian tangan, kaki. Pasalnya sendiri bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami lakukan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga PKI. Ancamannya bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Nomor laporannya bang? Nomor laporannya bang? Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak kuat mu? Agak kencang enggak? Bentan, ikutin lagi ya bang. Apa yang Psikis yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Seperti apa mbak? Seperti apa mbak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun minta kekerasan yang dilakukan? berapa kali? Bagas suara bagas. Dikit yuk kayu. Kencangan dikit kan? Semangat yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa mbak? Mungkin Apa tuh? kekerasan seksualnya seperti apa mbak? Maksudnya seperti apa? Saya nggak bisa Terpukul kan? Kenapa baru sekarang pak? karena saya dari awal pertama kali lapor Ancamannya berapa Apa mbak? kekerasan seksual ini saya lapor. Sudah bulan berapa pak Seperti apa? kekerasan? Sejak kapan mbak kejadian kekerasan itu mbak? Bulan berapa? Dari awal menikah atau gimana mbak kejadian yang sering dilakukan oleh RJ sebulan? Sekarang masih suka sama Adija sekarang? Sejak kapan tuh? Kapan udah dibanding sama Mas Indra? Kapan? Apa alasannya? Jangan dikit dong. Mbak, berarti apa? Kekerasan seksual menyimpang minta dari belakang atau apa? Saya nggak bisa Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh masyarakat Abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul. Baik, jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini kan segera bulan Maret 2022 ya, di mana sangat fatal menurut saya bahwa si terlapor ini
suka meminta hubungan seksual, ya namanya suatu istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlalu melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik kepada si korban. Selain fokus ada apa lagi sih Mas yang di Ya, namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti fakta. Menurut keterangan klien saya sendiri, pada saat itu dia dipaksa, didorong, ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, mengakibatkan tangan dan juga kaki mengalami luka lebam-lebam. masyarakat? Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa selama seperti itu, namun klien saya tidak menolak, namanya dia perempuan tidak percaya, kalau ya terjadi hubungan seperti itu di mana telah penyimpangan seksual, dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta. Dari hasil rekam medisnya tidak ada. Masyarakat tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Kelakuan dia yang tidak adil. Jadi sebelum saya keluar dari itu kan dia usir saya dan usir orang tua saya juga, yang buat saya benar-benar saya harus Tapi ada ancaman sendiri nih Mbak mau bertemu dari RJ? sering. Seperti apa Mbak? Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak? Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini masih? Apa komunikasinya Mbak? Iya apa? Di sini apa? Berarti Mbak Sarah kabarnya sudah perlakuan suami Mbak Sarah ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan sidang perceraiannya? di Pengadilan Agama Kota Sekarang ya saat ini sedang berproses di tahapan acaranya di sana. Ya ada beberapa lagi tahapan.
harus dilakukan. Karena pada saat terjadi hukum dari anggotanya sendiri ada kayak rasa minta maaf dan menyesal gitu Pak ketika pertama kali melakukan KDRT ini. Berarti bukti visum itu ada di Ya, di dalam di bagian tangan juga ada lebam-lebam. Basara tadi kan bilang kalau pemicunya ada pulang malam, itu pulang malam karena kerja. Dalam keadaan itu saya tanya baik-baik dia kita sendiri lah kita kenal sama alkohol kan pasti kalau ditanyain walaupun ditanya baik-baik ya pasti nggak terima gitu. Jadi akhirnya ya Seberapa seringnya seminggu, berapa kali? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh masyarakat sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Lagi-lagi artis KDRT, istri Rizal Gibran dipukuli sejak 1 bulan menikah. Aktor serial laga Rizal Gibran dilaporkan istrinya, Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Adapun KDRT yang dialami Sarah sudah terjadi sejak sebulan usai pernikahan mereka pada Februari tahun 2022. Sarah mengaku baru berani melayangkan laporan atas tindakan suaminya tersebut sekarang karena takut atas ancaman yang dilakukan sang suami padanya. Sejak bulan Maret, 1 bulan setelah pernikahan, Maret tahun 2022. Saya dari awal pertama kali kekerasan sudah pengen lapor, cuma saya diancam dan dipukul, kata Sarah. Sarah mengakui telah pisah rumah dengan Rizal sejak akhir September tahun 2022 dan akhirnya memilih melaporkan suaminya ke polisi. Saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tris sempat menyebut bahwa permasalahan kliennya bermula ketika Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri. Terlapor suka minta berhubungan. Iya, namanya suami istri ya. Tapi klien saya keberatan, klien saya dipaksa, bahkan dipukul. Tangan sama kakinya luka lebam, kata Tris. Adapun Sarah menolak ajakan suaminya karena menilai Rizal memiliki penyimpangan. Iya, masalah-masalah sepele sih sebenarnya, lanjutnya. Salah satunya mengenai dia yang sering pulang malam. Dan mengenai kekerasan, kata Sarah. Kendati demikian, Sarah enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Maaf saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif, pungkas Sarah. Sebagai informasi, Rizal Gibran dan Sarah menikah pada tanggal 22 Februari tahun 2022 di Surabaya. Iya, ini penunduk nih. Ayo dulu. Oke ya. Oke Bang, hari ini kedatangan laporan dalam rangka agendanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. Jadi ya, kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima PKT kantor kepolisian Polda Metro. Ada buktinya mereka medis dari rumah sakit dan luka lebam, luka yang ada di bagian tangan juga kaki. Masalahnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini
ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak kenjangan dong, Kak. Bentar, deketin lagi. Bang, posisi bang. Kena kanan dikit. Sip. Apa nggak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun tindak kekerasan yang dilakukan? Berapa kali? Kakak jangan dikit yuk kayu. Jangan dikit, Kak. Banget yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa, Mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa, Kak? Saya nggak bisa menceritakan. Kenapa baru sekarang? Saya dari awal pertama kali kekerasan seksual saya dari melapor dalam bentuk ya kekerasan verbal. Ya, ancamannya seperti apa? Ya dipukul Dari awal menikah atau gimana, Mbak? Kemudian biasanya dilakukan oleh satu bulan tidak selama 2020. Sejak kapan? Kabarnya udah dijelaskan ya alamat juga. Mbak, berarti apa? Makan bareng Mbak? diminta dari Saya nggak bisa menjelaskan jadi saya mungkin ada yang diceritakan oleh antara dua abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan sedang dipukul. Bahwa masalah ini kan segera bulan Maret ya 2022 di mana Bakanan fatal aman aman bahwa si terlapor ini suka minta hubungan seksual ya namanya suami istri ya, tapi bagaimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor telah melakukan penyimpangan seksual. Karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor, akhirnya terlapor melakukan kekerasan kepada si korban. Nah, ya namanya melakukan hubungan karena salah satu mau menurut fakta menurut keterangan klien saya pada saat itu dia dipaksa, didorong, ditarik, bahkan
ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya tidak dipaksa melakukan seperti itu, namun saya tidak menolak, namanya dia seperti dari terjadi hubungan seperti itu dimana seksual dan setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil sampai ini tidak ada. Padahal tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RD sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, sudah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Jadi sebelum saya keluar mungkin dia mengusir saya dan mengusir orang tua saya juga, dan saya benar-benar Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa trauma itu seperti apa? Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini. Apa komunikasinya, Mbak? Iya apa? Isinya apa? Karena ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Ini sidang perceraian sendiri apa sudah ada sudah berjalan sidang perceraiannya Di pengadilan agama Bekasi. Cikarang juga. Ya tadi sedang berproses ya, ada beberapa lagi tahapan. Ya, di dalam saya ini di bagian tangan juga ada luka-luka. Bisa dibilang tangan dan di kaki diri itu bekas pukulan atau ucapan? Ya, salah satunya bekas pukulan karena ini yang tadi saya sampaikan bahwa di
Maret 2022 itu kan terlapor suami itu menyimpang, nggak sewajarnya, dan itu sangat menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait permasalahan secara umum, karena ini kan permasalahannya sangat sensitif ya. Kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas kan. Ya namanya penyimpangan seks, teman-teman tahu lah apa kan sewajarnya. Tengah dulu bang. Tahan dong. Tahan dulu bang. Tahan dulu. Nah, sini loh. Kalau untuk saksi itu bang dari keluarganya masalah atau Sudah ya? Kalau saksinya sendiri mereka saksi Ada. Jadi ada saksi ya. Mbak, dan istrinya ada beberapa orang yang memang melihat secara langsung pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, ya sampai jerit. Saudara sekarang tinggal di balik lagi ke Surabaya atau setelah menikah itu sudah pernah Jadi ini kan kita di beberapa masyarakat, karena kami dari ini kan sudah menerima laporan, akan ada prosesnya mungkin beberapa hari nanti kita lihat akan yang menangani bahkan siapa pemiliknya, mana dasar dari pengawasan dilakukan klarifikasi dan nanti akan diundang dilakukan korban dan manusia pelaku. sudah putus komunikasi sama sekali Mbak? Jadi memang tidak ada proses karena tetesan air. Ada perasaan nyesal Mbak akhirnya menikah sama FD sendiri Mbak dengan akhirnya kejadian seperti ini? ya udah lebih jodohnya ya mungkin bisa begini ya yang terbaik. Salah. Jadi pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2023 setelah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bentuknya DKPI dari Polri dan pemakaman lubang luka yang ada di bagian tangan, kaki,
pasalnya sendiri bang, ini dia Jadi diajukan. ada beberapa pasal yang kami lakukan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKN. Ancamannya bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Nomor laporannya bang. Nomor laporannya bang. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kalau kuatmu. Enggak, agak kenjangan enggak. Bentan, ikutin lagi ya bang. Apa yang Yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Seperti apa mbak? Seperti apa mbak, mungkin pukulan yang dilakukan ataupun tindak kekerasan dilakukan? berapa kali? Bagas, suara bagas. Jangan dikit yuk kayu. Kencangan dikit kak. Semangat yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa mbak? Mungkin Masalah seperti apa itu mbak? Apa tuh? kekerasan seksualnya seperti apa mbak? Maksudnya seperti apa? Saya nggak bisa Terpukul kan. Kenapa baru sekarang pak? karena saya dari awal pertama kali lapor Ancamannya Apa mbak? kekerasan terjadi. Jadi saya lapor. Sejak bulan berapa pak seperti apa? Sejak kapan mbak kejadian kekerasan itu mbak? Bulan berapa? Dari awal menikah atau gimana mbak kejadian yang sering dilakukan oleh RJ sebulan? Sekarang masih semua sama Adija sekarang? Sejak kapan nih? Kapan udah dibuatin sama Mas Tiga? Kapan? Apa alasannya? Bang, berarti apa? Kekerasan seksual menyimpang minta dari belakang atau apa? Saya nggak bisa Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh masyarakat abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul. Baik, yang saya sampaikan bahwa permasalahan ini kan segera bulan Maret 2022 ya, di mana sangat fatal menurut saya ini bahwa si terlapor ini suka meminta hubungan seksual ya namanya suatu istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik kepada si korban. Selain dipukul ada apa lagi sih mas? Yang di Yang namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti, mau memaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri, pada saat itu dia dipaksa, didorong, tarik, bahkan dipukul, terus tangan sama
tidak ditahan, mengakibatkan tangan dan juga kaki mengalami luka lebam-lebam. Masyarakat Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa selama seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak percaya, namun ya terjadi hubungan seperti itu di mana telah berhubungan seksual, dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta, dan hasil rekam medisnya tidak ada. Masyarakat tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang, dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Kelakuan dia yang tidak adil. Jadi sebelum saya keluar dari itu kan dia usir saya dan usir orang tua saya juga, buat saya punya teman saya dari Tapi ada ancaman sendiri ya Mbak dari RJ? sering Seperti apa Mbak? karena kalau sama Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak? Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini masih? Apa komunikasinya? Iya apa? Di sini apa? Mbak Sarah kabarnya sudah perlakuan suami Mbak Sarah ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan, sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan sidang perceraiannya? di Pengadilan Agama Bekasi. Sekarang juga biasanya sedang berproses dengan tahapan acaranya di sana. Ya ada beberapa lagi tahapan harus dilalui. Pada saat terjadi tersebut dari anggotanya sendiri ada kayak rasa minta maaf dan menyesal gitu Mbak ketika pertama kali melakukan hadiah tersebut.
seringnya seminggu lalu Itu sering dilakukan oleh Mas sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Lagi-lagi artis KDRT, istri Rizal Gibran dipukuli sejak 1 bulan menikah. Aktor serial laga Rizal Gibran dilaporkan istrinya, Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Adapun KDRT yang dialami Sarah sudah terjadi sejak sebulan usai pernikahan mereka pada Februari tahun 2022. Sarah mengaku baru berani melayangkan laporan atas tindakan suaminya tersebut sekarang karena takut atas ancaman yang dilakukan sang suami padanya. Sejak bulan Maret, 1 bulan setelah pernikahan, Maret tahun 2022. Saya dari awal pertama kali kekerasan sudah pengen lapor, cuma saya diancam dan dipukul, kata Sarah. Sarah mengakui telah pisah rumah dengan Rizal sejak akhir September tahun 2022 dan akhirnya memilih melaporkan suaminya ke polisi. Saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tris sempat menyebut bahwa permasalahan kliennya bermula ketika Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri. Terlapor suka minta berhubungan. Iya, namanya suami istri ya. Tapi klien saya keberatan, klien saya dipaksa, bahkan dipukul. Tangan sama kakinya luka lebam, kata Tris. Adapun Sarah menolak ajakan suaminya karena menilai Rizal memiliki penyimpangan. Iya, masalah-masalah sepele sih sebenarnya, lanjutnya. Salah satunya mengenai dia yang sering pulang malam. Dan mengenai kekerasan, kata Sarah. Kendati demikian, Sarah enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Maaf saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif, pungkas Sarah. Sebagai informasi, Rizal Gibran dan Sarah menikah pada tanggal 22 Februari tahun 2022 di Surabaya. Iya, ini penunduk nih. Ayo dulu. Oke ya. Oke Bang, hari ini kedatangan laporan dalam agendanya. Oke, baik, terima kasih teman-teman media. Jadi ya, kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, telah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di PKT kantor kepolisian Polda Metro. Ada buktinya mereka medis dari rumah sakit dan luka lebam, luka yang ada di bagian tangan juga kaki klien saya. Pasalnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDR. Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Kagak jangan enggak. Intan, deketin lagi. Bang, posisi bang. Kena kanan dikit. Sip. Seperti apa nggak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun kekerasan
Bapak jangan dikit yuk kayu. Jangan dikit kak. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa? Saya nggak bisa menceritakan. Kenapa udah sekarang? Saya dari awal pertama kali saya juga melapor ya kekerasan kayak Ya, ancamannya seperti apa? ya dipukul Jadi awal menikah atau gimana mbak? Kemudian yang dilakukan oleh RS 1 bulan tidak selama 2020 Sekarang masih sama Ijal sekarang? Sejak kapan? Kabarnya udah dijelasin ya sama Mas Ijal. Kapan? Semangat dulu mbak. Mbak, berarti apa? Makan bareng mbak. Persamanya kalau bisa diminta dari saya nggak bisa menjelaskan jadi saya Bisa dulu mbak. mungkin ada yang diceritakan oleh antara dua abang dalam arti sering rutinitas yang dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan sedang dipukul. Bahwa masalah ini kan sekira bulan Maret ya 2022 di mana Makanan sangat fatal Aman. aman bahwa si pelapor ini suka minta hubungan seksual ya namanya suami istri ya, tapi bagaimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga pelapor telah melakukan kekerasan seksual. Karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan sama pihak terlapor, pelapor melakukan kekerasan kepada si korban. Nah, ya namanya melakukan hubungan karena salah satu mau menurutin fakta menurut keterangan klien saya pada saat itu dia dipaksa, didorong, ditarik tangan sama kakinya juga tahan, mengakibatkan tangan ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya dengan dipaksa melakukan seperti itu, namun saya tidak menolak, namanya dia seperti dari terjadi hubungan seperti itu mana seksual dan setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekamannya saya tidak ada. Padahal tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RD sendiri terhadap mbak kalau marah. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini.
dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama, kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai hari detik hari ini baru mengadu ke Polda? Keluarga jadi sebelum saya keluar mungkin dia mengusir saya dan mengusir orang tua saya dan saya benar-benar Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah. Ada rasa trauma ini seperti apa, Mbak? Tapi tetap berkomunikasi sejauh ini. Apa komunikasinya, Mbak? Iya apa? Isinya apa? Sekarang mungkin banyak saksi yang melihat Mbak perlakuan Karena ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Ini sidang perceraian sendiri apa sudah ada sudah berjalan sidang perceraiannya Di pengadilan agama Bekasi. Cikarang juga. Ya tadi sedang berproses ya ada beberapa lagi tahapan. ada kayak rasa minta maaf dan penyesalan ketika pertama kali Ya di dalam dan saya ini di bagian tangan juga ada lubang. dalam keadaan saya tanya baik-baik terus dia itu sendiri lah kalau melakukan yang namanya Bang, bisa dibilang tangan dan di kaki diri itu bekas pukulan atau ucapan? Ya, salah satunya bekas pukulan karena ini yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor suami itu menyimpang nggak sewajarnya dan itu sangat menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait apa permasalahan secara politik kan, karena ini kan permasalahannya sangat sensitif ya. Mungkin kami juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas kan. Ya namanya penyimpangan seks teman-teman tahu lah apa itu sewajarnya. Tengah dulu bang. Tahan dong. Tahan dulu bang. Tahan dulu. Nah, sini lah. Nah.
Oke. Jadi ini kan kita kebanyakan dari ini kan sudah menerima prosesnya mungkin beberapa hasil nanti sudah kita lihat akan siapa pemiliknya, mana, jadi dasar dari pengetahuan dilakukan klarifikasi dan melakukan korban dan pelaku. Sudah putus komunikasi sama sekali Mbak? Tapi memang tidak diputuskan Mbak tetesan air. Ada perasaan nyesel Mbak akhirnya menikah sama RJ sendiri Mbak? Dengan akhirnya kejadian seperti ini. Ya udah jodohnya nih. Mungkin bisa jadi yang terbaik. Sarah. Jadi pada hari ini Senin tanggal 15 Februari 2023 setelah resmi klien kami telah melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan tidak pidana kekerasan dan atau kekerasan seksual. Dan alhamdulillah laporannya telah diterima di SPKT kantor kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bentuknya DKPI dan kemudian penumpang luka yang ada di bagian tangan, kaki. Pasalnya sendiri Bang? Jadi ada beberapa pasal yang kami laporkan kepada si terlapor. Jadi ini kami menduga bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A junto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A untuk pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDR. Ancamannya Bang? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Nomor laporannya Bang? Nomor laporannya Bang? Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak kuat Mbak? Enggak, agak kenjangan enggak. Bentan, ikutin lagi Bang. Apa yang psikis yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Seperti apa Mbak? Seperti apa Mbak mungkin pukulan yang dilakukan ataupun tindak kekerasan yang dilakukan? berapa kali? Bagas, suara bagas. Dikit yuk kayu. Kencengan dikit Kak. Semangat yuk. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin masalah-masalah seperti apa itu Mbak? Apa tuh? Kekerasan seksualnya seperti apa Mbak?